Halo Sobat Sehat, apa kabar semuanya? Saya harap Sobat Sehat selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azhar Tiko. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi farmasi. Di sini, saya ingin memenuhi tugas saya dari mata kuliah komunikasi, informasi, dan edukasi dengan membuat video promosi kesehatan. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu bijak menggunakan obat, kenali, pahami, dan terapkan. Sobat sehat semuanya, saat ini banyak kasus yang beredar di luar sana terkait penyalahgunaan obat. Nah, tema yang saya bawakan pada hari ini cukup berkesinambungan dengan banyaknya kasus-kasus di luar sana. So, Sobat sehat, disimak ya videonya. Nah, Sobat sehat, bagaimana sih cara kita berkenalan dengan obat? Bagaimana cara kita agar terhindar dari bahaya obat? Dan banyak banget kan obat-obatan sekarang ini. Gimana sih cara kita membedakan obat-obatan tersebut? Nah, Sobat Sehat, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas dan saya harap Sobat Sehat bisa mengerti dan paham ya Sobat Sehat. Saya harap juga Sobat Sehat bisa menerapkan apa yang saya sampaikan. Nah, yang pertama tadi, bagaimana sih cara berkenalan dengan obat? Nah, di sini saya meringkasnya dengan tanya 5O. Apa sih 5O? Nah, yang pertama, kita harus cari tahu dulu obat ini apa nama dan kandungannya. Cari tahu dulu ya Sobat Sehat kandungan dari obat yang akan Sobat Sehat konsumsi. Kemudian yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya. Nah, tujuan dari mencari tahu nama dan kandungan dari obat yang akan dikonsumsi itu akan mempermudah kita untuk mengetahui khasiat dari obat yang akan kita konsumsi. Kemudian yang ketiga, ada obat ini bagaimana dosisnya. Nah, dosis di sini merupakan takaran agar obat tersebut dapat digunakan dengan baik dan mempermudah proses penyembuhan. Kemudian yang keempat, obat ini bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, kita harus cari tahu dulu Sobat Sehat, apakah obat tersebut bisa langsung diminum secara langsung, atau obat tersebut perlu dilarutkan, atau perlu Sobat Sehat tahu juga ada obat yang bisa dikonsumsi di bawah lidah, ada obat yang disuntikan, juga ada obat yang dimasukkan melalui dubur atau kubul. Kemudian, yang kelima, obat ini apa sih efek sampingnya? Nah, perlu Sobat Sehat tahu, ketika mengonsumsi obat, biasanya akan terjadi beberapa efek samping yang di luar dari kemampuan obat itu sendiri dalam proses penyembuhannya. Jadi, Sobat Sehat perlu tahu nih efek samping dari obat yang akan Sobat Sehat konsumsi. Kemudian, bagaimana cara agar terhindar dari obat? Di sini saya meringkaskannya lagi dengan kata dagu sibuk. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Kemudian, perlu Sobat Sehat tahu, kan banyak ya obat-obatan sekarang ini. Gimana sih cara kita membedakannya? Nah, Sobat Sehat, di sini Sobat Sehat bisa lihat ada lingkaran hijau. Nah, lingkaran hijau ini untuk obat golongan bebas. Kemudian di sini ada juga nih lingkaran yang tengahnya ada huruf K. Nah, obat ini masuk ke dalam golongan obat keras, juga obat psikotropika. Kemudian ada juga lingkaran biru yang menandakan bahwa obat tersebut merupakan golongan obat bebas terbatas. Kemudian ada juga nih Sobat Sehat, yang bentuknya lingkaran di tengahnya ada tanda palangnya nih. Ini merupakan obat golongan narkotika. Nah, kayaknya Sobat Sehat masih penasaran ya. Nah, Sobat Sehat, ayo kita bahas lebih lanjut.
Nah, Sobat Sehat, bagaimana tadi perkenalan singkatnya? Saya rasa perkenalan itu terlalu singkat, jadi mari kita bahas lebih lanjut lagi Sobat Sehat. Nah, Sobat Sehat, dalam pengobatan, obat dapat digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Namun, obat merupakan senyawa kimia yang dapat bekerja sebagai racun sehingga obat harus digunakan dalam dosis yang tepat dan dengan cara yang benar. Nah, di sini saya menemukan beberapa kasus penggunaan obat dengan dosis yang tidak tepat dan cara penggunaannya pun tidak benar. Yang pertama ada dari pria Cilegon yang kecanduan obat sakit kepala sehingga bisa meminum obat sehari sebanyak 12 tablet. Kemudian yang kedua, remaja di Bengkulu salah gunakan obat batuk untuk mabuk. Yang ketiga, ada ratusan warga Karawang yang kecanduan obat tramadol. Nah, dari 3 kasus ini, Sobat Sehat, penggunaan dosis yang tidak tepat dan cara pengonsumsian yang tidak benar menyebabkan kecanduan pada pasien-pasien ya. Jadi, sebelum mengonsumsi obat, Sobat Sehat diharapkan untuk membaca aturan pakainya, cara penggunaannya, dan dosisnya yang tepat untuk pemulihan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, Sobat Sehat, bagaimana tanggapan Sobat Sehat semua terkait 3 kasus tersebut? Nah, Sobat Sehat, dari 3 kasus tersebut itu mengajarkan kita untuk menggunakan obat dalam dosis yang benar dan dengan cara yang benar. Sobat Sehat, bagaimana sih cara agar terhindar dari bahaya obat? Nah, seperti yang saya ringkaskan tadi, dengan ringkasan dagu Sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, itu dari dapatkan obat dengan benar. Nah, Sobat Sehat perlu tahu, golongan obat yang bisa dibeli di apotek atau toko obat yang sudah berizin tanpa resep dokter. Nah, ini Sobat Sehat, ada lingkaran hijau. Nah, ini beberapa contoh obat yang terdapat lingkaran hijau yang bisa dibeli di apotek atau toko obat yang sudah berizin dan pembeliannya pun bisa tanpa resep dokter. Kemudian yang kedua ada lingkaran biru. Nah, ini dia Sobat Sehat bisa lihat. Di sini di kedua obat ini ada lingkaran biru ini. Nah, obat-obatan dengan lingkaran biru ini merupakan golongan obat bebas terbatas yang bisa Sobat Sehat beli di apotek atau toko obat yang sudah berizin dan tanpa resep dokter juga. Nah, kedua golongan obat ini bisa dibeli loh tanpa resep dokter. Nah, namun sebaiknya Sobat Sehat tetap berkonsultasi kepada petugas kesehatan yang ada di apotek juga toko obat yang sudah berizin tersebut. Kemudian ada loh golongan obat yang hanya bisa dibeli di apotek dan harus menggunakan resep dokter. Saya garis bawahi di sini resep dokternya harus ada, wajib menggunakan resep dokter. Di sini obat yang saya maksud ini golongannya ini dengan tanda lingkaran yang ada huruf K-nya. Obat ini termasuk ke dalam obat-obatan keras atau juga golongan psikotropika. Nah, obat-obatan ini harus dengan resep dokter dan tidak boleh dibeli tanpa resep dokter ya, Sobat Sehat. Kemudian ada golongan nih yang ditandai dengan lingkaran dan ada palangnya. Ini merupakan obat narkotika. Nah, Sobat Sehat, obat-obatan keras, obat-obatan narkotika ini perlu resep dokter karena obat-obatan ini menyebabkan kecanduan. Maka dari itu, perlu
penggunaan cara yang benar dan dalam dosis yang benar, maka dari obat-obatan ini harus menggunakan resep dokter agar tidak ada penyalahgunaan dalam penggunaan obat tersebut. Oke Sobat Sehat, selanjutnya setelah mendapatkan obat dengan benar di apotek atau toko obat tertentu dan juga dengan resep dokter, selanjutnya gunakan obat dengan benar. Nah, hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat, yang pertama, pastikan bahwa obat yang digunakan sudah betul. Yang kedua, pastikan obatnya masih baik. Kemudian yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Kemudian yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu, misalnya seperti melarutkannya dengan air. Kemudian ada juga gunakan obat sesuai ketentuan. Nah, Sobat Sehat, Sobat Sehat harus memperhatikan penandaan pada obat bebas terbatas. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penggolongan obat dengan lingkaran warna biru, yaitu obat golongan bebas terbatas. Nah, ada di sini peringatan-peringatan pada obat bebas terbatas. Yang pertama ada P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakai. Kemudian yang kedua, P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P6, awas obat keras obat wasir jangan ditelan. Nah, pasti Sobat Sehat bertanya-tanya, kenapa obat bebas terbatas yang bisa dibeli di apotek atau toko obat yang sudah berizin tanpa resep dokter namun ada peringatan? Nah, ini Sobat Sehat bisa dilihat contoh peringatannya di sini ya yang sudah saya lingkarin. Nah, kenapa demikian? Kenapa obat bebas terbatas diberikan peringatan? Karena penggunaan obat bebas terbatas ini hanya aman dengan takaran dan kemasan tertentu. Jadi, perlu diperhatikan penandaan atau peringatan pada obat-obatan yang akan digunakan. Nah, Sobat Sehat, setelah mendapatkan obat dengan benar, kemudian menggunakan obat dengan benar, sekarang bagaimana sih penyimpanan obat yang benar? Nah, yang pertama, simpan obat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Nah, diusahakan label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian. Yang ketiga, itu simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang keempat, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena suhu yang tidak stabil dapat mempengaruhi stabilitas obat. Yang kelima, obat dalam bentuk cair sebaiknya jangan disimpan dalam freezer. Nah, ada beberapa obat-obatan yang bisa disimpan di dalam kulkas, namun tidak di dalam freezer ya, Sobat Sehat. Ada suppositoria yang bisa dimasukkan dan memang seharusnya dimasukkan ke dalam lemari pendingin, namun bukan freezer. Kemudian ada insulin, kemudian juga ada obat sirup. Nah, perlu dipahami Sobat Sehat, tidak semua obat sirup bisa dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam lemari pendingin, kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan yang tertera bahwa obat sirup tersebut boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Itu ya Sobat Sehat. Sobat Sehat, setelah mendapatkan obat dengan benar, menggunakan obat dengan benar, kemudian menyimpan obat dengan benar, satu hal lagi nih Sobat Sehat yang harus diperhatikan, buang obat dengan benar. Obat apa aja sih yang harus dibuang? Nah, obat yang harus dibuang itu adalah obat yang rusak dan obat yang sudah kadaluarsa. Nah, Sobat Sehat, ayo sekarang dicek obat yang udah kadaluarsa, sebaiknya dibuang. Jangan disimpan ya Sobat Sehat.
Kemudian, kerusakan obat itu bisa disebabkan oleh udara yang lembab, sinar matahari, suhu, dan juga goncangan fisik. Bagaimana sih tanda-tanda obat rusak? Nah, tanda-tanda obat rusak itu yang pertama terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Kemudian ada bentuknya pecah, retak, atau berlubang. Atau bahkan obat tersebut sudah menjadi bubuk. Nah, pada sediaan kapsul, puyer, atau tablet, obat menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Pada sediaan cair, salep, atau krim, obat menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Kemudian timbul noda, bintik-bintik, atau berbau gas. Kemudian kemasan atau wadah yang sudah rusak atau etiket yang sobek atau mungkin sudah tidak terbaca, sebaiknya dibuang ya sobat sehat. Nah, bagaimana sih cara membuang obat dengan benar? Nah, yang pertama, untuk menghindari penyalahgunaan obat rusak atau wadah bekas obat supaya tidak didaur ulang ya, supaya tidak dipakai kembali. Yang pertama, botol atau pot plastik harus dilepas etiketnya dan dibuka tutup botolnya atau tutup pot salepnya terlebih dahulu baru dibuang ke tempat sampah. Kemudian box, dot atau tube harus digunting terlebih dahulu baru dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga, kemudian obat juga bisa dibuang dengan cara yang pertama, kemasan obat dibuka lalu dipendam dalam-dalam. Kemudian bisa juga dengan cara dibakar. Namun pembakaran ini harus dipastikan dapat memusnahkan seluruh obat. Nah, sobat sehat, inilah dia materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!